menobatkan semua orang yang ada di Niniwe. Itu menariknya. Nah, karena dia paham benar. Ya maaf ya. Di sini kita ada di sirkuit Sentul, jadi banyak motor-motor kayak gitu. Nah ini lewat RX King lagi nih. Aduh. Oke. Nah itu tadi RX King yang suka motor 2 tak ya. Kita sama, saya juga suka motor 2 tak. Sampai sana loh bunyi. Di Alkitab itu bertobat dan kemudian berbalik berkabung untuk memuliakan Tuhan. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Santai dulu kita, Bes. Oke, Bes-besku semua. Gue masukin itu. Megang receh ya. Enggak, kita hari ini ada konten di luar. Kita tepatnya ada di sebelah samping gereja saya di satu kafe yang namanya Kopi Oi ya. Hari ini menarik perhatian saya, kita akan membahas satu topik gini. Perihal tentang pengkhotbah atau orang yang menyampaikan firman. Jadi teman-teman, bes-besku semua harus pahami begini. Jangan kita pilih-pilih pembicara. Nah, itu yang pertama. Kenapa? Karena pembicara itu sebenarnya dia menyampaikan pesan Tuhan gitu ya. Ada satu kisah gini dalam perjanjian lama, kisah Yunus. Yunus itu nabi yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan ke Niniwe. Lalu dia lari ya. Dia ingin lari, kemudian Tuhan ambil dia lagi dengan cara yang luar biasa. Dia dimakan oleh ikan besar, lalu dimuntahkan kembali untuk dia kembali menjalani visi Tuhan yang ada di Niniwe. Nah, lalu di situ kita melihat bahwa Yunus niatnya adalah ingin menyampaikan pesan Tuhan, tapi dia tidak punya niat sedikit pun. Pesannya dari Tuhan untuk menyampaikan pertobatan bagi Niniwe, tapi Yunus tidak punya niat sedikit pun. Karena Yunus tahu, nah mungkin banyak yang salah ya di poin ini gitu. Banyak yang bilang Yunus takut gitu, Yunus takut dengan orang Niniwe yang jahat-jahat gitu. Yunus takut dengan orang Niniwe yang seram-seram gitu. Saya dulu di sekolah minggu diajarkan begitu gitu. Tapi yang perlu bes-besku semua pahami begini. Yunus tidak mau menyampaikan firman ke sana karena dia adalah seorang Yahudi. Dia Yahudi, dia tidak ingin orang yang tidak Yahudi atau di luar Yahudi atau saat itu disebut kafir itu menerima pertobatan dari Tuhan. Yunus tidak mau ke Niniwe bukan karena Niniwe itu bangsa yang kejam. Dan memang secara fakta dia adalah bangsa yang kejam, tapi alasan utama dari Yunus tidak mau pergi ke Niniwe adalah karena dia tidak ingin orang Niniwe yang adalah kafir diselamatkan oleh Tuhan. Karena dia tahu betul Tuhan itu kasihnya sangat besar, sungguh besar. Itu makanya ada dialog di mana dia bilang lebih baik aku mati saja gitu. Lebih baik aku mati saja. 3 kali dia bilang lebih baik aku mati saja gitu. Karena dia tidak ingin orang Niniwe yang jahat tadi, yang kafir tadi diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang poin pentingnya. Nah, dengan niat itu, dengan niat yang tidak seberapa itu, berbeda dengan pendeta zaman sekarang gitu. Kita persiapan, kita cari firman, kita menyampaikan firman Tuhan dengan persiapan, pakaian yang bagus dan niat banget gitu mempersiapkannya. Tapi Yunus tidak. Yunus menyampaikan firman Tuhan atau perintah pertobatan ke Niniwe dengan hati yang kurang terfokus kepada hal itu gitu. Dia tidak niat sebenarnya, makanya dia mengeluh. Bahkan di ayat 4 dia sudah bilang dia menyesal gitu. Aku tahu Tuhan, di pasal 4 aku tahu Tuhan kau kasihnya besar gitu. Jadi percuma juga aku menyampaikan itu karena pasti orang Niniwe bertobat sungguh-sungguh gitu. Nah, pada akhirnya benar gitu. Yunus yang tidak persiapan tadi, Yunus yang tidak tadi mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menyampaikan firman ke Niniwe, menyampaikan pesan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Banyak orang di Niniwe, semua masyarakatnya bahkan tercatat di Alkitab itu bertobat dan kemudian berbalik berkabung untuk memuliakan Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama cara Tuhan berbicara kepada manusia adalah lewat nabi. Itulah kenapa Yunus terpilih. Dipilih Tuhan menjadi nabi, menyebarkan pesan Tuhan untuk banyak umat di Niniwe waktu itu yang bukan Yahudi atau orang di luar Yahudi atau yang sering kali diibaratkan sebagai orang-orang kafir atau bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, itu menariknya. Itu dalam perjanjian lama bagaimana Tuhan memilih nabi-nabi tadi untuk menyampaikan pesannya. Di dalam perjanjian baru kita melihat kembali bahwa Rasul Paulus, Rasul-Rasul Yesus itu berbicara juga lewat tulisan-tulisan dalam perjanjian lama gitu ya.
ada tanah namanya, ada Taurat, Nevi'im, kitab nabi-nabi, dan juga Ketuvim, kitab-kitab syair. Itu patokan oleh rasul-rasul untuk menyebarkan firman waktu itu, plus ditambah oleh kata-kata atau pengajaran dari Yesus Kristus waktu dia hidup di dunia. Nah, Paulus menuliskan satu hal yang unik di dalam 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini yang menarik. Kenapa tadi saya buka tentang pengkhotbah? Kita mau melihat dari kisah ini dan kisah Yunus. Teman-teman, base-baseku semua yang harus dipahami bahwa jangan pernah pilih-pilih pengkhotbah. Jangan pernah pilih-pilih orang yang menyampaikan firman. Jangan. Kenapa? Karena orang yang menyampaikan firman itu tetap berlandaskan wahyu Tuhan, ilham Tuhan. Dalam perjanjian lama, Yunus mendapatkan perintah langsung dari Tuhan, benar. Tapi dalam perjanjian baru, Paulus menggunakan perjanjian lama sebagai rujukannya. Itu mengapa Paulus bilang segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan mana? Kitab dalam perjanjian lama. Dan kemudian kita zaman sekarang, orang-orang percaya akan melihat bahwa hamba-hamba Tuhan itu berbicara tentang Alkitab, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi jangan pernah memilih-milih pembicara. Ada banyak base-baseku semua atau banyak orang Kristen suka begini. Saya suka pendeta A karena khotbahnya membangun. Dia berikan solusi saya, 3 tips menjadi kaya, 3 tips menjadi sukses. Ya, tapi saya kurang suka pendetanya B karena sering marah-marahin saya tentang dosa. Saya tersinggung, dosa saya diungkit. Saya tersinggung, saya ditegur terus-menerus lewat firman. Nah, itu yang salah. Mindset itu yang salah. Mindset itu yang base-baseku semua harus buang. Teman-temanku harus buang. Kenapa? Karena dalam perintah ini, perhatikan, yang menyatakan kesalahan itu adalah firman Allah. Yang memperbaiki kelakuan itu adalah firman Allah. Yang mendidik orang dalam kebenaran itu adalah firman Allah. Yang mengajar orang dalam kebenaran itu adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Allah. Jadi siapapun pembicaranya, siapapun orangnya, apapun gerejanya, perhatikan poin ini. Saya mau katakan begini ya, untuk semua hamba-hamba Tuhan gitu ya. Kita hamba-hamba Tuhan itu tidak cukup tanpa Alkitab. Karena yang kita khotbahkan itu Alkitab, bukan apa-apa. Kita tidak cukup dan tidak lebih hebat dari Alkitab. Makanya saya teringat satu pesan dosen saya gini, katakanlah apa yang Alkitab ingin katakan. Jangan paksa Alkitab untuk mengatakan apa yang ingin Anda paksa katakan. Jadi perhatikan baik-baik, prinsip dasarnya adalah firman Allah itu yang menyatakan kesalahan. Firman Allah itulah yang memperbaiki kelakuan. Firman Allah itu yang mendidik orang dalam kebenaran. Dan firman Allah itu adalah yang untuk mengajar kita. Jadi sangat aneh bila ada jemaat bilang begini, saya nggak suka dengan pendeta A. Saya tersinggung ketika dia berkhotbah karena dosa saya dinyatakan. Salah. Jangan. Puji Tuhan, bersyukur kalau masih kita tersinggung ketika ada khotbah di depan. Artinya apa? Roh Kudus masih berikan saudara pencerahan untuk memperbaiki kelakuan dan menyatakan kesalahan saudara, supaya saudara bertobat dan mengenal Tuhan, hidup benar lebih lagi. Jadi jangan pilih-pilih pembicara. Itu bukan salah pembicaranya, itu bukan salah pengkhotbahnya. Itu adalah kebenaran Tuhan yang dinyatakan. Jadi jangan, saya agak aneh gitu ya, kalau ada jemaat masa kini, banyak jemaat yang melihat bahwa wah, saya suka pendeta A karena dia memberikan saya motivasi-motivasi, tip-tip sukses. Atau saya lebih suka pendeta B karena dia mengajar saya terus-menerus konsep pengajaran yang tebal, dan dia membuat telinga saya, pikiran saya, mindset saya diperkaya oleh pengetahuan-pengetahuan. Nah, saya tidak menyalahkan pendeta-pendeta yang punya gaya seperti itu, tidak. Karena memang mungkin mereka bakatnya di situ. Tapi saya mau kasih tahu kepada jemaat-jemaat atau base-baseku semua, orang-orang Kristen yang ada di luar sana, jangan pilih-pilih firman Tuhan. Siapapun yang berdiri di depan, siapapun yang menyatakan firman di depan, menyampaikan firman di depan, dia menyampaikan ilham dari Allah, atau dia menyampaikan pesan Allah untuk kita semua. Ya, bukan pengkhotbahnya yang tegur-tegur saudara di depan. Kalau saudara tertegur, puji Tuhan, Roh Kudus masih bekerja. Pendeta atau pengkhotbah hanya menyampaikan firman Tuhan. Jadi jangan tersinggung dengan firman Tuhan gitu. Jangan tersinggung dan lu kemudian marah dan malas lagi ke gereja, kecewa, sakit. Jangan. Itu merugikan base-baseku semua, Bapak Ibu saudara-saudara semua. Jangan. Itu tidak baik, tidak benar. Yang harus dilakukan adalah di mana kita harus mau dididik dalam kebenaran, diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kita dinyatakan kesalahannya, tapi kita juga diberikan untuk
solusi memperbaiki kelakuan kita. Alkitab itu cukup untuk menjawab semua permasalahan orang Kristen. Alkitab itu cukup untuk membahas semua kesalahan-kesalahan atau masalah-masalah ada yang di gereja. Alkitab itu cukup untuk menyatakan kesalahan-kesalahan yang ada, menyelesaikan semua solusi-solusi yang ada di gereja. Jadi base-baseku semua perhatikan prinsip dasar ini ya. Bukan pendetanya yang kurang ajar atau sengaja menyinggung kita, tidak. Kalaupun ada pendeta yang seperti itu, saya tidak tahu. Ya ampuni dia karena kita orang Kristen, ampuni saja gitu. Kalau niatnya memang menyinggung saudara, tidak. Tapi kalau kebenaran itu dinyatakan, yang perlu base-base lakukan apa? Bertobat. Gitu. Kesalahan sudah dinyatakan, kebenaran sudah dibukakan. Lalu perbaiki kelakuan yang tidak benar dengan apa? Lihat Alkitab. Karena saya bilang Alkitab sudah cukup, sangat cukup untuk menjawab semua persoalan hidup yang base-baseku alami semuanya. Jadi sangat aneh kalau kita masih marah, emosi dan tersinggung dalam konteks atau konotasi yang negatif kalau kita masih disampaikan firman lalu kita tersinggung, malas ke gereja, maki pendeta kiri kanan, update di sosial media, wah pendeta ini kurang ajar, dia singgung saya begini. Jangan, itu ciri orang Kristen yang belum dewasa. Orang Kristen yang sudah dewasa, dia akan mau diajar oleh firman Tuhan. Dia akan mau menerima kesalahannya dinyatakan. Dia akan mau dan siap ketika kelakuannya diperbaiki. Dan dia akan mau dididik dalam kebenaran Tuhan. Ya, itu kisah menarik. Tidak ada satu pengkhotbah, pendeta dimanapun yang menyampaikan omong kosong. Secara prinsipnya ya, saya sampaikan secara prinsipnya. Kalau teman-teman merasa dia menyampaikan omong kosong, ya terserah. Saya tidak tahu menjawab itu karena saya belum pernah melihat seorang pendeta menyampaikan hal-hal yang ngomong kosong. Semuanya berlandaskan Alkitab. Jadi mari kita mau belajar bersama-sama. Menghargai firman Tuhan, menghargai semua pengkhotbah yang ada di depan menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Karena semua pendeta itu menyampaikan firman Tuhan walaupun caranya berbeda-beda. Caranya tergantung dan teologinya tergantung apa yang dia pelajari. Teologi apa yang dia pelajari? Banyak teologi yang ada. Tapi saya mau pastikan Alkitab cukup untuk menjawab semua persoalan Bapak, Ibu, base-baseku semua, saudara-saudaraku sekalian. Jadi ini satu perenungan menarik tentang pengkhotbah dan firman Tuhan yang disampaikan. Jangan pernah kecewa dan pernah tersinggung. Jangan pernah menganggap bahwa itu sengaja terjadi, tapi anggaplah itu sebagai teguran yang mengubahkan kita. Seperti Niniwe. Jangan ngomel-ngomel, enggak. Niniwe mendengarkan firman Tuhan lalu mereka bertobat. Yang nyampaikan siapa? Yunus, yang tidak punya niat sedikit pun menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, bahkan sempat kabur. Tidak persiapan sama sekali, bahkan dia sempat kabur dan bahkan dia menyesal bahkan untuk menyampaikan itu. Apa hebatnya Yunus dibandingkan pendeta-pendeta zaman sekarang yang persiapan, pakai jas rapi, membawa firman Tuhan, Alkitab, persiapan, nggak tidur mungkin, mempersiapkan malam hari 2 jam membaca firman dan menyusun khotbah dengan baik. Yang menarik adalah yang dilakukan oleh Yunus di sana. Dia khotbah dengan pas-pasan, tetapi Tuhan bekerja jauh lebih banyak. Jadi kalau Bapak Ibu base-baseku semua tertegur oleh firman Tuhan, seperti Niniwe, mau taat, apa? Mau diajar, mau dinyatakan kesalahannya, mau diperbaiki kelakuannya, dan mau dididik dalam kebenaran. Itu prinsip dasar. Jadi base-baseku semua, perhatikan hal itu ya. Ini perenungan menarik untuk kita semua ketahui. Semoga mengedukasi. Seperti biasa, jika ada yang mau bertanya silakan di kolom komentar atau dihubungi sosial media saya lewat DM Instagram dan lain-lain supaya pertanyaan-pertanyaan itu bisa saya jawab. Sampai ketemu lagi di konten-konten Sandi yang berikutnya. Grace and peace to you.